Cuma ya kok nggak dihubungi gitu ya gitu. Iya. Kadang kan juga kan anak tuh lupa ngubungin ya, walaupun lupa kan sudah sering usahakan buat ngubungin, tapi mungkin karena sayanya capek atau apa kan gitu, pulang kerja langsung tidur. Itu Ya untuk orang tuanya. Orang tuanya Syahrul barangkali nonton, silakan nanti pulang dari sini terserah mau Anda eksekusikan sebagai apa atau mau digimanain, saya nggak bertanggung jawab gitu ya. Ya, selamat malam penonton. Ketemu lagi dengan saya yang seperti biasa tidak ada perubahannya dan kayak gini-gini aja gitu ya. Di samping saya seperti biasa saya sudah ditemani oleh kawan saya gitu ya, yang ingin bercerita soal pengalaman hidupnya gitu ya. Dan yang pasti acara ini digelar ini semata-mata untuk menampung atau mewadahi cerita dari teman-teman di lingkungan kita gitu ya. Karena pasti cerita orang atau pengalaman hidup seseorang itu yang pasti jauh berbeda dengan pengalaman kita pribadi gitu ya. Salah satunya kawan di samping saya ini gitu. Kawan di samping saya ini ingin bercerita waktu pengalaman di daerah orang atau sebagai anak rantau. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Syahrul. Saya biasa dipanggil di sini Pak Pro ya, sama teman-teman sekalian grup Sapu Piting nih. Iya. Saya di sini kan saya akan menceritakan pengalaman merantau saya nih, kehidupan di tanah rantau, jauh dari orang tua itu gimana. Lebih tepatnya sih mungkin ke pengalaman pulang pergi atau dalam perjalanan pas merantaunya dulu kali ya, lebih enaknya. Iya. Waktu itu di daerah orang itu dari semenjak kapan Pak Bro? Itu lebih tepatnya dari Januari 2019. Januari 2019. Sampai terakhir merantau itu bulan awal Januari ya. Awal Februari Mas Agung. Awal Februari 2021 itu terakhir saya merantau. Gimana perasaannya ketika Anda mungkin biasa di sini dekat dengan orang tua, segala sesuatu mungkin diurusi apa dan lain-lain, ketika jauh dari orang tua atau menjalani kehidupan sebagai anak rantau ini, gimana perasaannya Pak Bro? Pada awalnya sih senang-senang aja ya Mas Agung. Itu tuh senang gitu kan, bakalan pikirannya tuh bakal bebas gitu, jauh dari orang tua, nggak ada yang ngawasin. Tapi ternyata kan berbeda gitu, walaupun bebas tapi kan yang namanya jauh sama orang tua kan kita rindu gitu kan sama suasana di rumah. Apalagi waktu dulu itu di keluarga tuh yang bisa dibilang teknologi itu kurang, jadi itu cuma menghubungi itu cuma bisa pulang sama nelpon Mas Agung. Pernah mikir nggak bahwa kalau ternyata rumah ini nggak merindukan sosok Anda gitu? Kadang suka mikir gitu Mas Agung. Soalnya apa? Kadang juga tuh orang tua ya kayak biasa aja saya nggak ngubungin gitu ya, walaupun pasti kan tetap rindu lah sama sosok anak kan, apalagi darah dagingnya kan. Itu cuma ya kok nggak dihubungi gitu ya gitu. Kadang kan juga kan anak tuh lupa ngubungin ya, walaupun lupa kan sudah sering usahakan buat ngubungin, tapi mungkin karena sayanya capek atau apa kan gitu, pulang kerja langsung tidur. Itu ya untuk orang tuanya. Orang tuanya Syahrul barangkali nonton, silakan nanti pulang dari sini terserah mau Anda eksekusikan sebagai apa atau mau digimanain, saya nggak bertanggung jawab gitu ya. Oke, waktu itu di daerah ya, pokoknya ada di salah satu daerah lah ya. Nah, tadi di awal ngomong soal waktu itu pengalaman, pasti yang namanya di daerah orang ketika suatu saat mungkin ada perasaan kayak pulang gitu kan. Waktu itu apa nih, menggunakan transportasi umum apa pribadi?
pada awalnya saya itu menggunakan transportasi umum. Berhubung waktu itu transportasi umum nggak mencukupi kapasitas, jadi saya numpang ke orang. Nebeng bahasanya tuh gitu ya. Pertama awal-awal gitu nebeng. Nah pada saat nebeng tuh ada kejadian yang lucu Mas Agus. Iya gimana? Gimana ceritain dong. Karena memang Anda duduk di sini itu mau ceritakan kayak gitu-gitunya. Silakan. Jadi itu tar dulu ini nanti saya makan bahaya ini. Jangan terlalu dekat. Maaf saya kalau terlalu dekat. Nah, jadi kejadian lucunya tuh pas waktu pertama pulang, saya kira teman saya tuh udah tahu jalan dan dia main jalan-jalan aja. Saya ikutan. Saya kan belum tahu juga. Ya. Lanjut. Saya juga kan baru pertama kali ya, di daerah orang kan Mas Agung. Saya ngikutin. Bukannya mau pulang, tapi malah nambah jauh. Segini Iya, kedengeran ya. Jadi tuh malah nambah jauh Mas Agung. Bukannya pulang, nambah jauh. Saya kira jalan tuh bener. Apalagi kan posisi malam tuh Mas Agung. Rambu-rambu lalu lintas kan yang petunjuk jalan tuh kurang jelas gitu kan ya. Itu pas saya lihat, saya sadar ternyata sudah hampir di ibu kota Mas Agung. Jadi arah sebaliknya saya pulang gitu kan. Pas itu malah yang itunya tuh kebingungan juga. Ini pulangnya gimana kan? Sama-sama bingung jadinya kok. Jadi nggak jadi pulang kan. Mas Agung malah balik ke kosan lagi. Malah balik ke kosan ini. Malah ke kosan lagi, ke kosan saya yang di tempat saya tinggal itunya. Jadi tuh udah seneng-seneng mau pulang. Tapi nggak jadi karena ya itu salah aturannya pulang tapi malah sebaliknya salah arah. Jadi kan lucu gitu ya. Bukannya pulang kan malah nambah jauh. Ya masih untung aja masih bisa pulang ke kosan lagi kan. Kalau kan udah sama-sama nggak tahu. Yang lebih tololnya lagi tuh sayanya juga nggak ngecek Google Map atau apanya tuh gitu Mas Agung. Saya percaya aja ngikut ngajak ngobrol tiba-tiba makin jauh gitu. Iya. Ya kan jadi sejalan tuh kayak gitu ketawa kan kebodohannya. Iya. Biarin nggak ada pertanyaan, dia langsung cerita aja. Iya. Oke, mungkin barangkali Pak Bro capek ya megangin. Aduh, ada salah satu rekaman di sini. Dan bersyukurnya Pak Pro ini langsung menyadari kalau dirinya itu ternyata tolol gitu ya kan. Ya kan karena udah nggak tahu jalan, kenapa nggak langsung aktifin Google Map kan gitu. Nah ini kan dari yang konyol mungkin ya bisa dibilang tadi konyol lah, yang tadinya mau arah jalan pulang nggak taunya malah arah kebalikannya gitu, nambah jauh gitu loh ya. Ya. Ini kan pengalaman yang konyol-konyol gitu salah satunya tadi ya. Kalau yang pasti kan pernah dong melakukan perjalanan malam, sering lah anak-anak rantau gitu ya, satu rombongan bisa lihat gitu kan. Ada nggak pengalaman yang bikin apa ya di jalan itu kayak mencekam gitu lah? Mencekam. Mungkin ada Mas Agung lebih tepatnya di dekat daerah sendiri, masih belum jauh. Pas itu waktu mau berangkat ke sana ke luar kota lagi kan. Nah itu pas saya jalan pelan-pelan kan biasa ya. Kalau masih di daerah sendiri kan masih pelan gitu. Pas sudah nyampe di jalan yang agak sepi di dekat rel kereta tuh ya di sekitar sini gitu kan. Nah, itu ada yang teriak, "Mas, itu tasnya jatuh." Sedangkan kan saya mikir, saya sendirian. Saya kan biasanya bawa tas. Pada saat itu saya lupa bahwa saya tuh nggak bawa tas. Tasnya bawa tas selempang kecil di dalam jaket. Itu saya berhenti. Pas saya berhenti, dianya deketin Mas Agung. Nah itu pas saya lihat dari jauh itu pas dia agak dekat,
ternyata dia tuh bawa senjata tajam. Jadi kan ya udah tahu dong, udah niatannya gimana kalau udah bawa senjata tajam mandiin orang kan. Pada saat itu saya panik kan. Saya ngebut aja udah tahu jalannya rusak gitu. Ya untungnya tuh pas di rel kereta tuh nggak ada kereta lewat pas lagi. Kalau pas lagi ada kereta lewat kan mungkin ceritanya beda gitu kan. Itu masih bisa selamat Mas Agung, saya pas lewat. Iya, alhamdulillahnya tuh saya masih bisa selamat. Lewat rel kereta tuh saya ngebut. Orang normalnya kan kalau ada rel kereta tuh pelan, mungkin kalau motor itu kecepatan 30 40 lah, cepet-cepetnya di situ tuh. Nah, saya tuh waktu itu 80 Mas Agung, karena ngindarin itu kan jadi naik motor tuh ya kayak naik kuda Mas Agung. Kuda mencal-mencal. Ya mungkin terinspirasi dari adegan di film Fast and Furious kan gitu. Pokoknya ya teman-teman di sana ya lebih berhati-hati lagi, terutama pengendara roda 2, benar nggak Pak Bro? Roda 2 benar sekali Mas Agung. Jangan lupa juga untuk pakai safety-nya ya. Nanti ditilang kan susah urusannya kan. Ya walaupun kan ditilang zaman sekarang tuh aneh-aneh ya. Seaneh ketika saya ngedengerin cerita pengalaman itu. Ya benar, sip. Ya mungkin ya gimana, ada lagi yang mau diceritain, mau kena hal konyol atau hal mencekam lainnya ketika berada di daerah orang? Mungkin ada Mas Agung sebuah cerita. Ya mungkin cerita horor ya lebih tepatnya Mas Agung. Wah, ini horor nih. Lebih tepatnya tuh di tempat kosan saya Mas Agung. Tempat saya tinggal sendiri kan, tidur, makan, berak di situ kan. Nah itu tuh waktu itu pagi Mas Agung. Pagi tuh kejadiannya tuh sebelum subuh saya bangun. Pas saya bangun tuh saya tuh nyium aroma aneh gitu Mas Agung. Aroma aneh tuh dari ruangan belakang gitu. Kayak bau-bau kotoran manusia nggak? Bukan. Kalau itu sih mungkin lupa. Kan barangkali lupa nyiram. Gitu. Kayak bau-bau tidak sedap gitu tuh Mas Agung. Apa sih? Kan pas waktu itu saya cek tuh ke belakang, saya cari. Itu kan di lemari tuh Mas Agung. Itu kan lemari, kalau biasa kita kan pakainya lemari plastik gitu tuh kan. Goyang-goyang Mas Agung lemari itu. Ini goyang-goyang ya. Kalau mobil goyang itu mungkin biasa lah ya. Kalau ini lemari yang goyang nih. Kan apalagi itu di dalam ruangan nggak sedang terjadi bencana alam, nggak ada angin, di luar juga nggak hujan kan gitu Mas Agung. Apa saya cek di dalam lemari itu ternyata kucing Mas Agung. Ternyata kucing. Ternyata kucing. Wah nih sialan nih kucing, bikin takut aja kan gitu Mas Agung. Posisi malam itu kan sendiri, aduh ini pas udah diberaniin malah pas dibuka lemarinya kucing gitu masuk gitu kan ke dalam lemari plastik ya kan. Gitu. Iya maksudnya kucing lagi ini enggak lagi kayak berhubungan badan mungkin. Bukan Mas Agung, kucing nyari tempat tidur ya gitu. Pas itu bangun pengen keluar. Iya. Mungkin pas malam tuh dia udah masuk, sayanya tutup kan nggak saya lihat. Nah terus kan saya lanjut tuh cari bau-bau yang tidak sedap itu. Ternyata itu bukan dari ruangan saya Mas Agung. Dari mana? Lebih tepatnya dari luar, dari belakang kosan. Pas saya cek ke belakang, itu kan ada kayak apa ya, kain putih tuh Mas Agung. Kain putih. Iya, ada semacam kain putih gitu. Kan saya ragu-ragu tuh Mas Agung, kan saya balik lagi ke kosan, saya mikir lagi.
Tapi saya penasaran kan, saya bawa senter HP itu Mas Agung. Saya kan tadi nggak bawa HP pas keluar nyari itu. Bawa HP kayak keluar, saya senterin, ternyata gordeng bekas Ya Mas Agung. ampun. Oh, saya udah serius-serius, yakin saya udah serius-serius kirain tuh ini ya. Udah saya deketin tuh ternyata gordeng bekas. Oke. Udah itu nyakan putih, ngantung itu. Benar. Saya panik kan itu apaan, tapi saya penasaran. Oke. Oke Pak Pro, mungkin langsung aja ya itu temenin Ipang di sana, silakan. Oke, mungkin nampaknya cerita temen saya ini mungkin diakhiri aja. Semoga tidak ada informasi apa-apa, juga tidak ada memberikan wawasan atau pengetahuan apa-apa ya. Intinya jangan lupa mengeluh dan jangan pernah semangat gitu lah. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rehat gitu. Kurang ajar. Iya.